Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Rini berjalan pelan di halaman rumahnya yang luas. Matahari pagi menembus sela-sela dedaunan mangga yang tumbuh rimbun di samping rumah, memberikan cahaya lembut yang membuat suasana terasa hangat. Udara masih segar, embun masih menempel di dedaunan, dan aroma bunga melati yang ditanam di pot besar dekat teras rumah membuat perasaan semakin tentram. Ia mengenakan daster sederhana berwarna biru muda, rambutnya yang hitam panjang diikat rapi ke belakang. Wajahnya tanpa make-up namun tetap memancarkan kecantikan alami. Ia menunduk sambil memungut beberapa daun kering yang jatuh di halaman, lalu meletakkannya ke keranjang kecil di tangannya. Aktivitas sederhana itu selalu membuatnya merasa dekat dengan rumah. Baginya, rumah bukan hanya sekadar bangunan megah dengan pagar tinggi dan interior mewah, tapi sebuah tempat di mana hati bisa beristirahat dengan damai. Suara deru mobil terdengar dari arah garasi. Rio baru saja keluar untuk bersiap berangkat kerja. Pria berusia 32 tahun itu mengenakan kemeja putih rapi, celana panjang hitam, dan sepatu kulit yang mengkilap. Wajahnya tampan, tubuhnya tinggi tegap, dan senyumnya selalu berhasil membuat siapapun merasa nyaman. Rini menoleh, tersenyum hangat ketika melihat suaminya melangkah mendekat. "Pagi, Rin," sapa Rio sambil merapikan dasinya. "Pagi, Mas," jawab Rini lembut. "Mau aku bikinkan kopi dulu sebelum berangkat?" Rio tersenyum. "Boleh, sebentar aja. Hari ini aku agak pagi rapatnya. Tapi kalau nggak minum kopi buatanmu rasanya ada yang kurang." Rini tersipu. Ia segera berbalik menuju dapur. Di atas meja sudah tersedia teko berisi air panas, cangkir kesayangan Rio, dan toples kecil berisi bubuk kopi yang selalu disiapkannya setiap pagi. Tangannya cekatan menuangkan kopi ke dalam cangkir, menambahkan gula secukupnya, lalu menyeduh dengan air panas. Aroma kopi langsung menguar memenuhi ruangan. Rio masuk ke dapur, menatap istrinya dengan senyum tipis. "Kamu ini ya, selalu tahu apa yang aku mau." Rini menyerahkan cangkir itu sambil berkata pelan, "Istrimu kan harus selalu perhatian." Rio meneguk kopi itu perlahan. Hangatnya mengalir di tenggorokan, membuatnya merasa lebih segar. Ia memandang Rini sejenak, lalu mengusap kepalanya dengan lembut. "Kamu selalu jadi alasan aku semangat kerja, Rin." Kata-kata itu membuat hati Rini berbunga-bunga. Selama ini, ia memang merasa beruntung memiliki Rio. Meskipun banyak orang menilai Rio sukses karena pekerjaannya di bidang properti dan investasi, Rini tahu betul bahwa suaminya bukan hanya pekerja keras, tetapi juga sosok yang penuh perhatian. Setelah selesai minum kopi, Rio berpamitan. Ia menyalami Rini, lalu mencium keningnya. "Doakan aku hari ini lancar, ya?" Rini mengangguk. "Pasti, Mas. Hati-hati di jalan." Mobil Rio perlahan melaju keluar dari garasi. Rini berdiri di teras, menatap hingga mobil itu menghilang di tikungan jalan besar. Setelah itu, ia kembali masuk ke dalam rumah. Rumah yang mereka tempati tidak bisa dibilang kecil. Bangunannya berlantai 2 dengan desain modern minimalis, dikelilingi taman yang asri. Bagian dalam rumah terasa hangat dengan sentuhan dekorasi sederhana, tidak berlebihan meski jelas terlihat bernuansa mewah. Semua itu bukan karena Rio saja, tetapi juga karena harta keluarga Rini yang memang berkecukupan. Namun Rini tidak pernah memandang hartanya sebagai sesuatu yang harus dipamerkan. Ia lebih suka mengelola semuanya agar rumah tangga mereka nyaman. Ia menata sendiri ruang tamu dengan sofa berwarna krem yang lembut, menambahkan rak buku berisi koleksi bacaan favoritnya, serta menggantung beberapa foto keluarga di dinding. Baginya, kebahagiaan tidak ditentukan oleh harta, melainkan oleh ketulusan hati di dalam rumah. Hari itu, setelah membereskan rumah, Rini duduk di meja makan sambil menikmati sarapan sederhana. Sepiring nasi uduk, telur dadar, dan tempe orek yang dimasaknya sendiri. Ia terbiasa memasak setiap hari, meskipun sebenarnya ada asisten rumah tangga yang siap membantu. Tapi Rini merasa, dengan memasak sendiri, ia bisa memberikan sentuhan kasih sayang yang berbeda untuk suaminya. Pagi itu berjalan begitu damai. Selesai sarapan, Rini membuka laptopnya untuk mengecek beberapa email. Ia memang tidak bekerja kantoran, tetapi mengelola beberapa bisnis kecil yang diwariskan keluarganya. Ada butik,
usaha catering, serta beberapa investasi yang berjalan secara otomatis. Semua itu dikerjakan dengan tenang dari rumah. Sekitar pukul 9, telepon genggamnya berdering. Panggilan dari ibunya. Rini segera mengangkat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Rini, kamu sudah sarapan? Suara ibunya terdengar lembut di seberang sana. Sudah, Bu. Ini lagi santai sebentar di rumah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Minggu ini coba sempatkan pulang. Ya, Ibu kangen. Rini tersenyum. Pasti, Bu. Kalau Rio sempat longgar, aku ajak sekalian. Ibunya tertawa kecil. Rio itu sibuk terus. Jangan lupa jaga kesehatan suamimu, Rin. Iya, Bu. Aku selalu ingatkan. Setelah berbincang beberapa menit, telepon pun ditutup. Rini merasa hatinya hangat mendengar suara ibunya. Hubungannya dengan keluarga memang sangat dekat. Meskipun sejak menikah ia lebih sering tinggal di rumah bersama Rio. Hari beranjak siang. Sinar matahari semakin terik, tapi suasana rumah tetap sejuk karena pepohonan yang rimbun. Rini memilih duduk di teras belakang sambil membaca buku. Sesekali ia menatap ke arah kolam ikan kecil yang ada di halaman. Ikan-ikan koi berwarna-warni berenang tenang, membuat suasana semakin damai. Tetangganya, Bu Yanti, lewat dan menyapa dari balik pagar. Pagi, Bu Rini. Lagi santai, ya? Rini berdiri dan tersenyum. Iya, Bu. Silakan mampir kalau sempat. Ah, lain kali aja, Bu. Lagi buru-buru. Tapi saya senang lihat rumah Ibu. Adem sekali. Rini tertawa kecil. Alhamdulillah, Bu. Kalau tenang begini, hati juga lebih bahagia. Setelah tetangganya pergi, Rini kembali duduk. Hidupnya memang terlihat sempurna di mata orang-orang sekitar. Rumah tangga yang harmonis, suami mapan, harta yang cukup, serta kehidupan sosial yang baik. Namun jauh di lubuk hatinya, Rini selalu merasa ia harus menjaga semuanya dengan penuh kehati-hatian. Ia tahu, kebahagiaan tidak selalu bertahan lama jika tidak dijaga. Itu sebabnya, ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, mendukung suami, dan menjaga rumah tangga tetap harmonis. Sore harinya, Rini kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Hari ini ia memilih memasak sop ayam dengan sayuran segar, sambal terasi, dan ikan goreng. Bau harum masakan menyebar ke seluruh rumah. Ia menyiapkan meja makan dengan rapi, menaruh piring, sendok, dan gelas, lalu menunggu Rio pulang. Sekitar pukul 7 malam, suara mobil terdengar di depan rumah. Rini bergegas keluar untuk menyambut. Rio turun dengan wajah sedikit lelah, namun tetap tersenyum ketika melihat istrinya. Capek banget hari ini, katanya sambil menaruh jas di kursi ruang tamu. Rini mendekat, meraih jas itu dan menggantungkannya. Sudah aku siapkan makan malam, Mas. Mandi dulu biar segar, nanti kita makan bareng. Rio mengangguk. Kamu memang istri terbaik. Setelah mandi, Rio duduk di meja makan. Rini menuangkan sop ayam ke dalam mangkuk, menambahkan nasi hangat, lalu menyajikannya di depan suaminya. Mereka makan bersama dengan tenang. Sesekali mereka berbicara tentang aktivitas hari ini, tentang pekerjaan Rio, dan tentang rencana mereka untuk akhir pekan. Setelah selesai makan, Rio duduk di ruang keluarga sambil menonton televisi. Rini duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahu suaminya. Rio merangkulnya dengan hangat. Momen sederhana itu terasa begitu berarti bagi Rini. Malam semakin larut. Setelah semuanya beres, mereka pun masuk kamar. Rini merebahkan diri di tempat tidur, sementara Rio sibuk sebentar dengan telepon genggamnya. Namun akhirnya, mereka tidur berdua dalam kehangatan rumah tangga yang tampak sempurna. Hari demi hari pun berjalan hampir sama. Pagi dengan kesibukan sederhana, siang dengan aktivitas Rini di rumah, sore menyiapkan makan malam, dan malam diisi dengan kebersamaan bersama suami. Bagi Rini, kehidupan seperti itu sudah lebih dari cukup. Ia tidak pernah menginginkan hal lain selain kebahagiaan bersama Rio. Namun, tanpa ia sadari, di balik ketenangan itu ada sesuatu yang perlahan tumbuh dan mulai menggerogoti kesempurnaan rumah tangganya. Sesuatu yang belum terlihat jelas, tetapi sudah mulai menebarkan bayangan gelap di antara mereka.
Rio duduk di ruang kerjanya yang berada di salah satu lantai atas sebuah gedung perkantoran. Dari balik kaca besar yang membentang hampir memenuhi seluruh sisi dinding, ia bisa melihat jelas pemandangan kota yang padat. Mobil-mobil berderet memenuhi jalan raya, gedung-gedung menjulang berdiri gagah, dan lampu lalu lintas yang berganti warna silih berganti. Rio menyandarkan tubuhnya ke kursi kulit hitam yang empuk, merapikan jasnya, lalu menatap layar laptop yang penuh dengan angka-angka laporan keuangan. Pria itu terlihat begitu serius. Tangannya yang kokoh memegang pena, sesekali mencatat poin penting di buku agenda yang selalu menemaninya. Di depannya, tergeletak segelas kopi hitam yang masih mengepul, memberi aroma khas yang menenangkan. Bagi Rio, kopi bukan sekadar minuman, tapi teman setia yang menemaninya dalam setiap pengambilan keputusan besar. Pagi itu, ia baru saja menyelesaikan pertemuan dengan beberapa klien penting. Pembicaraan mereka penuh dengan angka-angka investasi, rencana proyek properti, dan peluang bisnis baru yang menjanjikan keuntungan besar. Rio dikenal sebagai sosok pebisnis yang cerdas, pandai membaca peluang, dan berani mengambil risiko. Namun, di balik kesan luar biasa itu, ada sisi lain dari Rio yang jarang diketahui orang. Ia adalah pria yang haus akan pengakuan, selalu ingin lebih, selalu ingin terlihat berada di puncak. Bagi Rio, hidup adalah arena di mana hanya yang kuat dan berkuasa yang bisa bertahan. Siang itu, ponselnya berdering. Sebuah nama muncul di layar, salah satu koleganya yang baru saja menutup kesepakatan. Rio menjawab dengan suara tenang namun penuh wibawa. "Halo, iya, saya sudah lihat dokumennya. Nanti sore kita bahas lagi. Pastikan semua legalitasnya aman. Saya tidak mau ada celah yang bisa merugikan." Percakapannya singkat namun jelas menunjukkan bagaimana ia menempatkan dirinya sebagai sosok dominan. Setelah telepon berakhir, ia menutup laptop, berdiri, lalu berjalan menuju kaca besar. Ia menatap keluar, matanya memancarkan ambisi yang membara. Rio teringat kembali pada masa-masa sulitnya dulu. Ia bukan berasal dari keluarga kaya. Masa kecilnya dihabiskan di rumah sederhana di pinggiran kota. Ayahnya seorang pegawai kecil, sementara ibunya hanya ibu rumah tangga biasa. Sejak muda, ia sudah bertekad untuk tidak hidup pas-pasan. Ia ingin menjadi seseorang yang diperhitungkan, yang disegani, yang punya kuasa. Tekad itulah yang membawanya bekerja keras, belajar dengan giat, dan mencari peluang bisnis dimanapun. Ia pernah gagal, pernah ditipu, bahkan pernah terjerat utang, tetapi semua itu hanya membuatnya semakin kuat. Hingga akhirnya, pertemuannya dengan Rini menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Rini, wanita lembut dari keluarga berada, jatuh cinta padanya karena ketulusan dan kerja keras yang ia tunjukkan. Pernikahan dengan Rini membuat hidup Rio berubah drastis. Ia mendapatkan dukungan, baik moral maupun finansial, yang mempercepat langkahnya menuju kesuksesan. Meski begitu, dalam hati kecilnya, Rio tidak pernah ingin dikenal sebagai pria yang sukses karena istrinya. Ia ingin dunia melihatnya sebagai pria yang berdiri di atas kakinya sendiri, pria yang bisa membangun kekayaan tanpa bergantung pada siapapun. Namun, realita tidak pernah bisa lepas sepenuhnya. Bisnis-bisnis yang ia jalankan sebagian besar memang dipermudah oleh koneksi keluarga Rini. Akses modal, jaringan rekanan, hingga dukungan sosial, semua itu membuka pintu yang mungkin tidak akan pernah ia dapatkan jika berjalan sendirian. Rio menyadari hal itu, dan di satu sisi ia bersyukur. Tapi di sisi lain, ada ego yang terus berbisik, bahwa ia harus membuktikan dirinya lebih. Suara ketukan pintu memecah lamunannya. Asistennya, seorang pria muda bernama Doni, masuk dengan membawa setumpuk dokumen. "Pak, ini laporan dari tim marketing. Mereka minta tanda tangan Bapak untuk beberapa persetujuan." Rio mengangguk. Ia duduk kembali, membuka dokumen-dokumen itu satu persatu, lalu menandatanganinya dengan cepat. Doni berdiri dengan sopan, menunggu hingga selesai. "Bagus. Pastikan target bulan ini tercapai. Jangan sampai ada kelalaian." "Siap, Pak," jawab Doni. Setelah asistennya keluar, Rio bersandar lagi. Pandangannya kosong, namun pikirannya penuh dengan rencana. Ia ingin memperluas jaringan bisnis, masuk ke ranah baru yang lebih besar. Tapi semua itu tentu membutuhkan lebih banyak modal, lebih banyak koneksi. Pikirannya sempat melayang pada Rini. Istrinya yang lembut,
yang selalu setia mendukung tanpa banyak bertanya. Rini adalah penopang yang membuatnya bisa melangkah sejauh ini. Namun, ada kalanya ia merasa hubungan mereka terlalu tenang, terlalu datar. Rio menghela napas panjang. Ia mencintai Rini, itu benar. Tapi ia juga menyadari bahwa di dalam dirinya ada sisi yang terus mencari sesuatu yang lebih, baik dalam hal bisnis maupun kehidupan pribadi. Sore itu, setelah urusan kantor selesai, Rio menghadiri sebuah acara makan malam bersama para pengusaha. Restoran mewah di pusat kota dipenuhi pria-pria berjas dan wanita-wanita bergaun anggun. Gelas-gelas berisi minuman berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Rio duduk di meja utama, berbincang akrab dengan beberapa rekan bisnisnya. Tawanya terdengar, suaranya mantap, dan setiap kata-katanya penuh dengan keyakinan. Ia tampak begitu percaya diri, begitu berwibawa. Banyak orang menaruh hormat padanya, bahkan sebagian iri dengan kesuksesannya. Namun di balik semua itu, ada kekosongan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia bisa saja memiliki uang, kekuasaan, dan hormat orang-orang. Tapi entah kenapa, ada bagian dalam dirinya yang merasa belum lengkap. Malam itu, setelah acara usai, Rio pulang larut malam. Mobilnya melaju tenang melewati jalanan kota yang mulai lengang. Lampu jalan berderet sepanjang jalan, memberikan bayangan di wajahnya yang terlihat letih namun penuh pikir. Sesampainya di rumah, Rini sudah menunggu di ruang tamu. Wanita itu mengenakan piyama sederhana, duduk sambil membaca buku. Ketika mendengar pintu terbuka, ia segera berdiri dan menyambut suaminya dengan senyum hangat. "Capek ya, Mas?" tanyanya pelan. Rio tersenyum tipis, melepaskan jasnya. "Lumayan. Acara panjang sekali. Kamu belum tidur?" "Aku nungguin Mas pulang. Tadi aku bikinin teh hangat." Rini mengambil cangkir dari meja, lalu menyerahkannya. Rio meneguk perlahan. Kehangatan teh itu seolah menghapus sedikit rasa lelahnya. Ia menatap istrinya sebentar, lalu mengusap pipinya dengan lembut. "Kamu selalu perhatian," katanya lirih. Rini tersenyum, lalu menggandeng tangannya menuju kamar. Rio merasa hatinya hangat, meski di sudut pikirannya ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Pagi berangkat kerja dengan semangat, siang disibukkan dengan pertemuan bisnis, malam pulang larut dengan wajah lelah. Rini selalu menyambut dengan sabar, menyediakan makanan hangat, dan menemaninya berbincang meski sebentar. Dari luar, rumah tangga mereka terlihat sempurna. Tapi dalam diri Rio, semakin lama semakin tumbuh keinginan untuk sesuatu yang lebih besar. Ia ingin namanya berdiri sejajar dengan para konglomerat besar. Ia ingin orang-orang berhenti mengatakan bahwa ia beruntung karena menikahi wanita kaya. Ia ingin dunia tahu bahwa Rio adalah pria yang bisa membangun kejayaannya sendiri. Ambisi itu terus membara, perlahan mengubah cara pandangnya terhadap banyak hal. Dan tanpa disadari, ambisi itu pula yang kelak akan menyeretnya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rini duduk di teras rumah pada pagi hari yang cerah. Ia mengenakan gamis berwarna pastel dengan kerudung tipis yang menutupi rambut hitam panjangnya. Di depannya ada meja kecil berisi secangkir teh hangat dan sebuah buku catatan. Rini selalu memulai hari dengan menulis beberapa hal sederhana. Doa, rencana kecil, dan hal-hal yang ingin ia syukuri. Bagi Rini, menulis adalah cara menenangkan hati sekaligus mengingatkan dirinya untuk selalu rendah hati. Suara burung-burung kecil bersahutan dari pepohonan, sementara angin berhembus lembut membawa aroma wangi bunga Kamboja yang tumbuh di sudut halaman. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak berangkat sekolah, lengkap dengan tawa riang mereka yang membuat suasana kampung kota itu semakin hidup. Rini menutup buku catatannya, lalu berdiri untuk menyapa tetangga yang lewat. Seorang ibu paruhbaya dengan keranjang sayur di tangan melintas di depan rumah. "Pagi, Bu Rini," sapa ibu itu dengan senyum hangat. "Pagi juga, Bu Sari. Belanja sayur, ya?" "Iya, Bu. Lagi ada kangkung segar di pasar. Mau saya bawakan nanti?" Rini tersenyum ramah. "Wah, boleh sekali. Saya memang mau masak sayur bening hari ini." Percakapan singkat itu berakhir dengan tawa kecil. Setelah ibu itu berlalu, Rini masuk ke rumah untuk bersiap. Hari ini ia berencana menghadiri pertemuan rutin kelompok sosial di kelurahan. Sejak menikah dengan Rio, ia tetap aktif dalam kegiatan masyarakat, karena baginya,
Hidup bukan hanya tentang rumah tangga pribadi, tapi juga berbagi dengan lingkungan sekitar. Rini mengambil tas kecil, lalu berangkat dengan mobil sederhana yang ia kemudikan sendiri. Jalanan kota pagi itu ramai, tapi ia menikmati setiap detik perjalanan. Setelah sekitar 15 menit, ia sampai di balai kelurahan, tempat beberapa ibu-ibu sudah berkumpul. "Rini, sini duduk sama kami," panggil seorang wanita muda bernama Tika, salah satu sahabat dekatnya di kelompok itu. Rini tersenyum, lalu menghampiri mereka. "Apa kabar semua?" "Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana, Rin?" "Kelihatan makin segar aja," jawab seorang ibu lain sambil menepuk bahunya. Mereka tertawa bersama. Pertemuan itu berlangsung hangat. Mereka membicarakan rencana bakti sosial bulan depan, di mana mereka akan mengunjungi panti asuhan dan membawa bantuan berupa pakaian dan sembako. Rini, seperti biasa, menjadi salah satu donatur utama. Namun ia tidak pernah menonjolkan diri. "Aku sudah siapkan beberapa paket sembako. Nanti tinggal dibagi sesuai kebutuhan," kata Rini dengan tenang. "Masya Allah, Bu Rini ini memang selalu jadi andalan," ucap seorang ibu lain. Rini hanya tersenyum. "Bukan begitu, Bu. Saya hanya menjalankan amanah. Kalau kita punya lebih, bukankah sudah seharusnya kita berbagi?" Kata-katanya membuat beberapa orang mengangguk setuju. Bagi mereka, Rini memang berbeda. Meski ia kaya raya, tidak pernah sekalipun ia bersikap angkuh. Ia bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan status. Setelah pertemuan selesai, beberapa ibu mengajak Rini mampir ke warung kopi di pinggir jalan. Mereka duduk bersama sambil menikmati gorengan hangat dan teh manis. Obrolan ringan mengalir, mulai dari urusan anak, tetangga baru, hingga gosip kecil yang sesekali muncul. "Rini, aku salut sama kamu. Kamu bisa tetap sederhana meski punya segalanya," kata Tika tiba-tiba. Rini tertawa kecil. "Segalanya itu apa, Tik? Aku cuma ingin hidup tenang." "Tapi lihatlah, kamu punya rumah besar, suami mapan, keluarga kaya. Banyak orang yang iri sama kamu, tahu nggak?" Rini menatapnya dengan lembut. "Kalau orang iri, biarkan saja. Aku hanya ingin menjaga apa yang sudah Allah kasih. Tidak ada gunanya pamer atau sombong." Obrolan itu membuat Tika terdiam, lalu tersenyum. "Makanya aku senang bersahabat sama kamu." Hari menjelang siang. Rini kembali pulang ke rumah dengan hati yang tenang. Di sepanjang perjalanan, ia seringkali melambatkan mobilnya hanya untuk memberi jalan pada pejalan kaki atau pengendara lain. Baginya, kebaikan kecil bisa berarti besar bagi orang lain. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh asisten rumah tangga yang sudah menyiapkan makan siang. Namun Rini tetap memilih turun tangan. Ia masuk ke dapur, memotong sayuran, dan memasak sup bening sesuai rencananya tadi. Tangannya lincah bergerak, aroma masakan kembali memenuhi rumah. Sambil memasak, ia teringat kembali pada kata-kata Tika tadi. Memang benar, dari luar hidupnya tampak sempurna. Tapi ia tahu, semua itu hanyalah titipan. Apapun bisa berubah dalam sekejap. Itu sebabnya, ia tidak pernah merasa benar-benar memiliki segalanya. Sore harinya, setelah makan siang, Rini menerima kunjungan dari keponakannya, Dina. Gadis remaja berusia 17 tahun itu datang dengan wajah ceria. "Tante, aku main sebentar ya. Mau cerita soal sekolah," katanya sambil duduk di ruang tamu. Rini tertawa. "Boleh dong. Tante senang kalau kamu main. Gimana sekolahmu?" Dina mulai bercerita panjang lebar tentang ujian, tentang teman-temannya, bahkan tentang guru yang menurutnya terlalu galak. Rini mendengarkan dengan sabar, sesekali memberi nasihat atau menyemangati. Hubungan mereka memang dekat, hampir seperti ibu dan anak. Waktu berlalu tanpa terasa. Senja mulai turun, langit berubah warna menjadi jingga kemerahan. Dina pamit pulang, sementara Rini kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Menjelang malam, Rio pulang dengan wajah lelah. Rini menyambutnya seperti biasa, menyiapkan hidangan, dan mendengarkan cerita suaminya tentang pekerjaan. Di sela-sela obrolan itu, Rio berkata, "Aku lihat kamu makin sibuk dengan kegiatan sosialmu. Jangan terlalu capek, ya?" Rini tersenyum. "Aku bahagia melakukannya, Mas." Justru dengan begitu,
Aku merasa lebih bermanfaat. Rio mengangguk pelan, lalu melanjutkan makan. Rini menatapnya sebentar, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan di hatinya. Ia begitu mencintai pria itu, dan rela melakukan apa saja demi menjaga rumah tangga mereka. Namun, di luar kesadaran Rini, dunia yang ia anggap tenang perlahan mulai berubah. Perubahan itu tidak terlihat jelas, tapi sudah mulai terasa di udara. Ia belum tahu bahwa kebaikannya, kesederhanaannya, dan ketulusannya suatu hari akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Hari itu, pagi terasa berbeda bagi Rini. Ia bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan dengan penuh semangat. Meja makan sudah tertata rapi, lengkap dengan nasi hangat, lauk sederhana, serta teh manis kesukaan Rio. Rumahnya terasa hangat dengan aroma masakan yang memenuhi ruangan. Namun, Rio justru keluar dari kamar dengan wajah muram. Ia duduk di kursi tanpa menatap Rini. "Mas, sudah siap sarapan. Ayo dimakan dulu sebelum berangkat," ucap Rini dengan nada lembut. Rio hanya melirik sebentar, lalu meraih ponselnya. Jemarinya sibuk mengetik pesan, sesekali ia tersenyum kecil, seolah isi pesan itu lebih menarik daripada hidangan di depannya. Rini menahan diri. Ia tidak ingin berpikiran macam-macam. Ia hanya meletakkan piring berisi nasi di depan Rio. "Makan dulu ya, Mas. Nanti kalau telat ke kantor malah nggak sempat." Rio mendengus pelan. "Iya, sebentar." Rini duduk di seberangnya. Ia memperhatikan gerak-gerik suaminya, tapi memilih diam. Di hatinya ada sedikit rasa ganjil. Dulu, Rio selalu memulai pagi dengan cerita, canda, atau setidaknya senyuman. Kini, seolah ada tembok tak kasat mata yang membatasi mereka. Setelah sarapan, Rio buru-buru berangkat kerja. Ia bahkan lupa mencium kening Rini, sesuatu yang biasanya tidak pernah terlewatkan. Rini berdiri di depan pintu, menatap punggung suaminya yang perlahan menjauh. "Masih capek kali, ya?" gumamnya, berusaha menenangkan hati. Hari berjalan seperti biasa. Rini kembali dengan aktivitasnya, beres-beres rumah, memasak, lalu bersiap untuk menghadiri pengajian rutin di rumah tetangga. Di pengajian itu, ia duduk bersama ibu-ibu lain, mendengarkan ceramah tentang sabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Kata-kata ustazah seolah mengetuk hati Rini, tapi ia tidak tahu kenapa hatinya hari itu terasa lebih sensitif. Sepulangnya, ia duduk sendirian di ruang tamu. Suasana rumah yang biasanya nyaman kini terasa sepi. Rini memandang foto pernikahannya yang terpajang di dinding. Wajah Rio di foto itu tampak bahagia, begitu pula dirinya. Namun, ia merasa senyum di foto itu kini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan bisa saja berubah. Sore hari, Rini mencoba menepis perasaan anehnya dengan memasak makanan kesukaan Rio, ayam goreng bumbu kuning dan sambal terasi. Ia ingin menyambut kepulangan suaminya dengan suasana hangat. Namun malam itu, Rio pulang lebih larut dari biasanya. Jas kerjanya kusut, dan wajahnya terlihat lelah. Tapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak biasa. "Mas, kenapa pulang malam sekali? Ada kerjaan tambahan?" tanya Rini hati-hati. Rio menghela napas panjang, lalu meletakkan tas kerjanya di sofa. "Iya, tadi ada rapat dadakan." Rini mengangguk. Ia tidak ingin memperpanjang. Namun, perasaan itu kembali muncul. Rapat biasanya memang sering, tapi Rio selalu memberi kabar. Kali ini tidak. "Mas, sudah aku siapkan makan malam. Makan dulu ya, biar nggak terlalu capek," ujarnya sambil membawa piring. Rio hanya mengangguk tanpa senyum. Ia makan dengan cepat, lalu beranjak ke kamar tanpa banyak bicara. Rini terdiam di ruang makan, menatap kursi kosong di depannya. Sendok di tangannya terasa berat. Ada rasa sesak yang mulai tumbuh, tapi ia menahan diri. Ia menolak menganggap semua ini sebagai tanda buruk. Malam semakin larut. Rini masuk ke kamar, mendapati Rio sudah tertidur dengan ponsel masih di genggamannya. Perlahan, ia menarik ponsel itu dan meletakkannya di meja samping. Namun sekilas, ia melihat layar ponsel menyala, menampilkan notifikasi pesan dengan nama yang asing. Hatinya berdesir. Ada dorongan untuk membaca lebih jauh, tapi ia menahan diri. Ia percaya pada suaminya. Dengan helaan napas berat, ia berbaring di samping Rio dan mencoba memejamkan mata. Beberapa hari berikutnya, suasana rumah semakin berubah.
Rio semakin sering pulang larut, semakin sering sibuk dengan ponselnya, dan semakin jarang mengajak Rini berbicara. Jikapun berbicara, jawabannya singkat dan dingin. Tetangga-tetangga mulai bertanya, "Bu Rini, kok sekarang jarang kelihatan jalan bareng Pak Rio?" Tanya seorang ibu dengan nada penasaran. Rini hanya tersenyum menutupi kegundahan. "Mas Rio lagi sibuk kerja, Bu." Ia berusaha menepis gosip yang mungkin muncul. Ia tidak ingin orang lain tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah tangganya. Suatu sore, Rini duduk di taman belakang rumah. Ia menatap bunga-bunga yang biasanya membuat hatinya tenang. Namun kali ini, bunga itu tampak layu di matanya. Ia mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah aku sudah kurang baik sebagai istri? Apakah aku terlalu sibuk dengan kegiatan sosial, sampai lupa pada Mas Rio? Atau, memang ada hal lain yang aku tidak tahu? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Di malam yang sama, Rio menerima telepon saat mereka sedang duduk di ruang keluarga. Wajahnya terlihat tegang. Ia berdiri, menjauh, dan berbicara dengan suara rendah agar tidak terdengar jelas. "Mas, siapa?" tanya Rini ketika Rio kembali duduk. "Teman kantor," jawab Rio singkat, lalu langsung mengganti topik. Rini mengangguk pelan, meski hatinya semakin tidak tenang. Ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Dan sejak malam itu, bayangan buruk benar-benar mulai menghantui pikirannya. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Rini sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan lengkap seperti biasanya. Aroma nasi uduk dan gorengan memenuhi dapur. Ia ingin membuat suasana rumah hangat lagi, mencoba mengembalikan kebiasaan lama. Namun, Rio keluar dari kamar dengan wajah kusut. Tanpa menoleh ke arah meja makan, ia langsung menuju kamar mandi. "Mas, sarapannya sudah siap," panggil Rini sambil tersenyum, berusaha mencairkan suasana. "Tidak usah, aku buru-buru. Nanti di kantor saja," jawab Rio sambil meraih jas kerjanya. Rini terdiam sejenak, lalu mencoba menahan rasa kecewa. Padahal ia sudah menyiapkan semuanya dengan hati-hati. Ia melihat Rio merapikan rambutnya di depan cermin. Wajahnya seperti orang yang tidak sabar ingin segera pergi. "Mas, belakangan ini sibuk sekali ya? Ada proyek baru?" tanya Rini hati-hati. Rio berhenti sejenak, lalu menjawab singkat. "Iya, banyak kerjaan tambahan." Hanya itu. Tanpa penjelasan lebih lanjut. Ketika mobil Rio meluncur keluar dari halaman rumah, Rini berdiri di depan pintu dengan dada yang terasa hampa. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi kesibukan semata, tapi ada jarak yang nyata di antara mereka. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Rio pulang larut malam, sering menghindari percakapan, dan selalu sibuk dengan ponselnya. Rini mencoba mengalihkan pikirannya dengan kegiatan sosial bersama ibu-ibu di lingkungan, tapi hatinya tetap gelisah. Suatu sore, Rini memutuskan untuk mengunjungi toko bahan makanan di pusat kota. Saat melintas di salah satu kafe, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Dari kejauhan, tampak seorang pria yang sangat mirip dengan Rio sedang duduk bersama seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan gaun sederhana, rambutnya terurai, dan wajahnya tersenyum manis. Rini berdiri kaku. Dadanya berdegup kencang. Ia mengedipkan mata, memastikan apakah yang ia lihat benar. Namun, sebelum ia sempat mendekat, pria itu bangkit dari kursi dan berjalan keluar bersama wanita tersebut. "Bukan Mas Rio, atau mungkin memang mirip saja," gumam Rini, berusaha menenangkan diri. Namun, bayangan itu terus menghantui pikirannya sepanjang hari. Malamnya, ketika Rio pulang, Rini mencoba menggali percakapan. "Mas, hari ini sibuk sekali?" tanyanya sambil menuangkan teh. "Iya, ada rapat panjang," jawab Rio sambil membuka laptopnya. Rini menatapnya lama, ingin bertanya lebih jauh. Tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin terlihat mencurigai suaminya. Namun, rasa penasaran itu semakin menumpuk. Beberapa hari kemudian, Rini tanpa sengaja mendengar bisikan dua tetangga ketika ia melewati halaman rumah. Katanya, Pak Rio sering terlihat di luar kantor, sama perempuan muda. "Apa betul begitu ya?" "Iya, aku dengar juga. Tapi kita tidak boleh sembarangan ngomong. Nanti salah paham." Rini berhenti di balik pagar. Jantungnya berdegup kencang.
Ia merasa lemas mendengar gosip itu. Namun ia memilih berjalan masuk rumah, pura-pura tidak mendengar apapun. Di dalam kamar, ia duduk di tepi ranjang dengan pikiran kacau. Apakah benar Mas Rio punya wanita lain? Atau ini hanya gosip orang? Aku tidak boleh terburu-buru menuduh. Aku harus tenang. Malam itu, ketika Rio tertidur, Rini kembali melihat ponsel suaminya yang tergeletak di meja samping. Ia ragu. Tangannya hampir meraih ponsel itu, tapi ia menarik kembali. Aku istri. Aku seharusnya percaya pada suamiku. Kalau aku membuka ponselnya, berarti aku tidak percaya lagi. Bisiknya pada diri sendiri. Namun, rasa curiga itu semakin sulit dibendung. Hari-hari berikutnya, Rio semakin sering memberi alasan untuk pulang terlambat. Bahkan pernah suatu malam ia pulang hampir tengah malam, dengan wajah letih tapi ada aroma parfum asing yang melekat di bajunya. Rini merasakannya, tapi ia diam. Suatu sore, Rini menerima telepon dari seorang sahabat lamanya, Lestari. Mereka sudah lama tidak bertemu. Rin, aku lihat tadi suamimu di restoran dekat kantor suamiku. Dia bersama seorang wanita. Apa benar itu Mas Rio? Tanya Lestari dengan nada hati-hati. Rini terdiam, tubuhnya bergetar. Mungkin salah lihat. Tar. Mas Rio bilang ada rapat di kantor. Ya, semoga saja aku salah, jawab Lestari. Setelah telepon itu, Rini terduduk lama di ruang tamu. Matanya menerawang, pikirannya penuh tanda tanya. Ia tidak lagi bisa menepis rasa curiga yang terus mengusik. Malamnya, ketika mereka makan bersama, Rini akhirnya mencoba bicara lebih serius. Mas, belakangan ini aku merasa kita jarang sekali bersama. Aku rindu seperti dulu, ngobrol lama-lama, jalan bareng, atau sekadar duduk di teras. Apa Mas juga merasa begitu? Rio meletakkan sendoknya, lalu menatap Rini sebentar. Aku sibuk. Rin, banyak urusan. Jangan terlalu dipikirkan. Tapi Mas, aku merasa kita semakin jauh. Apa ada sesuatu yang Mas sembunyikan dariku? Suara Rini bergetar. Rio menghela napas panjang. Jangan berpikiran macam-macam. Aku hanya sibuk kerja. Sudahlah, jangan memperumit keadaan. Rini terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menunduk agar tidak terlihat. Ia tahu Rio semakin pandai menghindar. Malam itu, Rini tidak bisa tidur. Ia merenung lama, mendengarkan suara detak jam di kamar yang terasa begitu lambat. Hatinya gelisah, pikirannya kalut. Retakan kecil yang awalnya ia coba abaikan, kini semakin jelas dan sulit disembunyikan. Dan entah kenapa, ia merasakan bahwa badai besar akan segera datang menghampiri rumah tangganya. Pagi itu, Rini duduk di ruang makan dengan secangkir teh hangat di tangannya. Sejak semalam ia tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang perubahan sikap Rio terus menghantuinya. Ia memandang kursi kosong di seberang meja, tempat suaminya biasanya duduk. Kursi itu kini terasa dingin, sunyi, seolah menyimpan rahasia yang tidak ingin dibuka. Ketika Rio keluar dari kamar, Rini menyambutnya dengan senyum, walau hatinya masih berat. Mas, sarapan dulu. Aku buatkan bubur ayam, biar ringan di perut, ucapnya lembut. Rio hanya melirik sebentar, lalu berkata, aku nggak sempat, Rin. Sudah terlambat. Di jalan saja. Jawaban itu kembali menusuk hati Rini. Namun kali ini ia tidak membantah. Ia hanya mengangguk dan melihat Rio bergegas keluar rumah. Mobil suaminya meluncur pergi, meninggalkan suara mesin yang menghilang di tikungan. Rini duduk lama di kursi, menatap meja makan yang penuh makanan tanpa sentuhan. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahan diri. Ia tahu, larut dalam tangisan tidak akan menyelesaikan apapun. Hari itu, Rini memutuskan untuk membersihkan kamar kerja Rio di rumah. Sudah lama kamar itu jarang ia sentuh, karena biasanya Rio tidak suka barang-barangnya diacak-acak. Namun, kali ini Rini merasa perlu. Ia ingin mencari ketenangan dengan merapikan ruangan itu. Saat ia sedang menyusun buku-buku di rak, matanya tertuju pada sebuah map coklat yang terselip di antara tumpukan dokumen. Rini ragu sejenak, tapi tangannya akhirnya meraih map itu. Saat dibuka, ia menemukan beberapa struk pembayaran hotel dan restoran dengan nama yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Jantung Rini berdegup kencang. Tangannya gemetar saat membaca tanggal yang tertera di struk itu.
Tanggal-tanggal tersebut bertepatan dengan hari-hari ketika Rio berkata ada rapat kantor. Ya Allah, ini apa? Bisik Rini dengan suara bergetar. Ia menutup map itu cepat-cepat, lalu meletakkannya kembali di tempat semula. Dadanya terasa sesak, napasnya memburu. Ia ingin sekali bertanya langsung pada Rio, tapi hatinya belum siap mendengar jawaban yang mungkin akan menghancurkannya. Sore itu, ketika Rini hendak keluar rumah untuk belanja, ia melihat Rio masih mengenakan pakaian kerja, tergesa-gesa merapikan dasi di depan cermin. Mas, bukannya tadi bilang pulang malam? Kok baru sebentar di rumah? Sudah mau pergi lagi? Tanya Rini, mencoba menahan nada curiga. Ah, iya, tadi cuma ambil berkas yang ketinggalan. Ada rapat mendadak lagi, jawab Rio tanpa menatap istrinya. Rapat? Malam begini? Iya, begitulah. Jangan banyak tanya, Rin. Ini urusan penting. Jawabnya agak ketus. Rini terdiam. Ia tidak ingin memperpanjang. Tapi dalam hatinya ia mencatat semua alasan itu. Terlalu sering, terlalu mirip, terlalu mudah ditebak. Malam semakin larut. Rini duduk di ruang tamu dengan gelisah. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, tapi Rio belum juga pulang. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca Al-Quran, tapi pikirannya terus melayang. Tiba-tiba, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Rini buru-buru berdiri, menyingkap gorden, dan melihat Rio turun dari mobil dengan tergesa. Dari kejauhan, Rini melihat jelas bahwa Rio mengenakan kemeja berbeda dengan yang dipakai saat keluar rumah tadi sore. Kenapa bajunya beda? Dia bilang ada rapat, tapi kenapa ganti pakaian? Bisik Rini dengan mata berkaca-kaca. Ketika Rio masuk rumah, Rini langsung menyambutnya. Mas, kenapa bajunya beda? Bukannya tadi keluar pakai kemeja biru? Sekarang sudah ganti putih. Apa memang rapat harus ganti baju? Rio terlihat kaget sesaat, lalu tertawa kecil untuk menutupi kegugupannya. Ah, tadi kena tumpahan kopi. Jadi aku mampir ganti baju. Sudah, jangan dipikirkan. Rini mengangguk pelan, meski hatinya tidak percaya. Ia hanya tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa perih yang kian dalam. Keesokan harinya, Rini memberanikan diri untuk pergi ke pusat kota dengan alasan belanja kebutuhan rumah. Namun sebenarnya, ia ingin memastikan kecurigaannya. Ia mendatangi kafe yang pernah ia lihat beberapa minggu lalu, tempat di mana ia merasa melihat Rio bersama seorang wanita muda. Di sana, Rini duduk di sudut, memperhatikan sekitar. Hampir 1 jam ia menunggu, namun tidak ada tanda-tanda. Hingga akhirnya, matanya tertuju pada sosok yang sangat ia kenal. Rio. Ia masuk ke kafe itu bersama seorang wanita muda. Wanita yang sama seperti yang pernah Rini lihat sebelumnya. Mereka duduk berhadapan, tertawa bersama, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Rini menggenggam erat gelas jus di depannya. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar, tapi ia tidak beranjak. Matanya panas, tapi air matanya ia tahan. Ia tidak ingin membuat keributan di tempat umum. Setelah beberapa saat, Rini bangkit dan keluar dengan langkah goyah. Ia tidak sanggup melihat lebih lama. Dadanya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Malam itu, di rumah, Rini berusaha bersikap biasa ketika Rio pulang. Ia menyambutnya dengan senyum, menyiapkan makan malam, seolah tidak melihat apa-apa. Namun dalam hatinya, ia berjanji, ia akan mencari tahu kebenaran semuanya. Ia tidak ingin hidup dalam kebohongan. Hari itu, suasana rumah begitu sunyi. Rini duduk di ruang tamu dengan buku catatan kecil di tangannya. Ia menuliskan setiap perubahan sikap Rio dalam beberapa minggu terakhir. Sering pulang larut, alasan rapat mendadak, aroma parfum asing, hingga kebiasaan mengganti pakaian di luar rumah. Semua itu ia catat, seolah ingin meyakinkan dirinya bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Rini tahu, kecurigaannya harus diuji dengan bukti nyata. Ia tidak ingin hanya bersandar pada perasaan atau gosip tetangga. Siang itu, ia memberanikan diri menghubungi sahabat lamanya, Lestari, yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di kota. Tar, aku minta tolong. Kamu masih punya kenalan di kantor tempat Mas Rio kerja? Suara Rini bergetar. Ada. Rin. Kenapa? Kamu mau titip sesuatu? Rini menarik napas panjang. Aku hanya ingin tahu,
apakah benar Mas Rio sering lembur atau rapat malam di kantor? Bisa tolong tanyakan diam-diam? Lestari terdiam sesaat. Rin, kamu curiga sesuatu, ya? Rini menggigit bibirnya. Aku hanya ingin memastikan. Aku tidak ingin salah sangka. Baiklah, Rin. Aku coba tanyakan. Tapi kamu harus siap dengan jawaban apapun nanti. Terima kasih, Tar. Hari-hari berlalu dengan penuh kegelisahan. Setiap kali ponselnya berdering, Rini berharap itu kabar dari Lestari. Hingga akhirnya, pada suatu sore, telepon itu benar-benar datang. Rin, aku sudah tanyakan pada kenalanku di kantor Mas Rio. Suara Lestari terdengar berat. Rini duduk dengan tangan gemetar. Bagaimana, Tar? Katanya, Mas Rio jarang sekali lembur. Bahkan, tidak ada rapat malam seperti yang dia bilang. Mereka malah heran kalau kamu bilang begitu. Dunia Rini seakan runtuh. Matanya memanas, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ya Allah, jadi selama ini, dia bohong padaku. Rin, sabar. Aku tahu ini berat. Tapi kamu harus kuat. Kalau kamu butuh aku selalu ada. Ucap Lestari menenangkannya. Setelah telepon itu, Rini terduduk lama. Hatinya hancur, tapi sekaligus muncul dorongan baru. Ia harus tahu siapa wanita itu. Beberapa hari kemudian, Rini memutuskan untuk diam-diam mengikuti Rio. Ia meminta bantuan seorang sopir langganan keluarga untuk mengantarnya dengan mobil lain agar tidak mencolok. Sore itu, ia melihat Rio keluar dari kantor dengan wajah segar. Tidak terlihat seperti orang yang akan rapat atau lembur. Rio langsung menuju sebuah restoran mewah di pusat kota. Rini menunggu dari kejauhan, jantungnya berdetak kencang. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muda datang. Wajahnya cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang terurai. Ia mengenakan gaun elegan yang sederhana namun anggun. Wanita itu tersenyum lebar saat melihat Rio, lalu mereka masuk ke restoran bersama. Rini menggenggam erat tangannya. Matanya tak berkedip menatap pemandangan itu. Tidak ada lagi alasan yang bisa menutupi. Tidak ada lagi penyangkalan. Wanita itu nyata, dan Rio bersamanya. Sepulangnya ke rumah, Rini tidak langsung menangis. Ia duduk di kamar dengan tatapan kosong. Hatinya sudah terlalu sakit untuk meneteskan air mata. Ia hanya bisa bergumam lirih. Jadi ini rahasia yang Mas sembunyikan dariku. Malam itu, Rio pulang dengan wajah puas. Ia menyapa Rini seolah tidak terjadi apa-apa. Mas, tadi rapat sampai jam berapa? Tanya Rini perlahan sambil menatapnya tajam. Rio sedikit terkejut, namun cepat menutupi. Hampir jam 10. Kenapa? Rini tersenyum pahit. Hati-hati ya, Mas. Jangan terlalu capek. Rio mengangguk, lalu masuk ke kamar mandi. Ia tidak tahu bahwa istrinya sudah mengetahui kebohongan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Beberapa hari berikutnya, Rini akhirnya mengetahui nama wanita itu. Dari percakapan yang tidak sengaja ia dengar di restoran ketika ia kembali diam-diam memantau. Nama itu terucap jelas dari mulut Rio. Cika. Nama yang asing, namun kini begitu menusuk hati. Rini menulis nama itu di catatannya dengan tinta tebal. Setiap huruf terasa seperti luka baru yang menggores hatinya. Cika, siapa kamu sebenarnya? Sampai membuat suamiku berubah. Malam itu, Rini menangis dalam diam. Ia tahu rahasia itu sudah terkuak. Tapi ia juga tahu, badai besar belum benar-benar datang. Sejak malam ketika nama itu terucap, kehidupan Rini tidak lagi sama. Bayangan Rio bersama Cika terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat senyum wanita itu. Setiap kali ia menatap wajah Rio, yang ia lihat hanyalah kebohongan demi kebohongan yang menutupi dirinya. Pagi itu, Rini duduk di meja makan. Segelas teh hangat di depannya sudah dingin. Ia tidak menyentuhnya, hanya menatap kosong ke arah cangkir. Rio turun dari kamar dengan pakaian rapi, wangi parfum baru yang tidak pernah ia kenakan sebelumnya menyebar di udara. Rin, Mas berangkat dulu, ya. Hari ini mungkin agak malam pulangnya, ucap Rio ringan. Rini menoleh. Matanya merah karena kurang tidur. Malam lagi? Iya, ada pembahasan penting sama klien, jawab Rio cepat. Rini hanya mengangguk.
Ia tidak lagi punya tenaga untuk berdebat. Dalam hatinya, ia sudah tahu siapa yang akan ditemui Rio. Begitu Rio pergi, Rini jatuh tersungkur di meja makan. Air matanya tumpah deras. Ia menekan dada kirinya yang terasa begitu sesak. Ya Allah, kenapa hatiku harus merasakan sakit seperti ini? Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Rini mulai kehilangan selera makan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat. Bahkan ibunya yang datang berkunjung sempat menegurnya. Rini, kamu sakit, nak? Lihat badanmu makin kurus. Ada masalah apa dengan Rio? Tanya ibunya cemas. Rini tersenyum hambar. Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya kurang tidur. Tapi wajahmu tidak bisa bohong. Rini, kamu jangan pendam sendiri. Kalau ada apa-apa, cerita pada ibu. Ujar ibunya dengan mata berkaca-kaca. Rini ingin sekali bercerita, tapi lidahnya keluh. Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa menantu kesayangan ibunya ternyata telah mengkhianati rumah tangga mereka? Malam itu, Rini duduk sendirian di kamar. Ia menyalakan laptopnya, lalu mencari-cari nama Chika di media sosial. Hatinya teriris ketika menemukan profil seorang wanita dengan wajah yang sama seperti yang ia lihat di restoran. Chika tampak muda, penuh pesona, dan gaya hidupnya terlihat glamor. Di unggahan fotonya, ia sering berada di restoran mahal, kafe mewah, hingga liburan keluar kota. Dan di beberapa foto, meskipun tidak pernah menampilkan wajah Rio, Rini bisa mengenali benda-benda kecil yang mengkhianati. Jam tangan yang sama, kemeja yang sama, bahkan mobil yang sama. Rini menutup laptopnya dengan keras. Ia terisak sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tega sekali kalian. Semakin lama, luka itu semakin dalam. Rini tidak hanya kehilangan kepercayaan pada Rio, tapi juga kehilangan dirinya sendiri. Ia merasa tak berharga, merasa kalah dengan wanita lain. Suatu malam, Rio pulang lebih larut dari biasanya. Aroma parfum asing tercium jelas dari tubuhnya. Saat ia masuk kamar, Rini menatapnya lama. Mas, panggilnya lirih. Rio menoleh sambil melepas kemejanya. Kenapa? Kalau Mas sudah tidak bahagia lagi sama aku, kenapa tidak jujur? Tanya Rini dengan suara bergetar. Rio menegang sejenak. Maksudmu apa, Rin? Rini menelan ludah. Aku tahu. Mas sudah tidak sendiri lagi. Aku tahu ada wanita lain dalam hidup Mas. Rio langsung terdiam. Wajahnya berubah, lalu ia tersenyum tipis untuk menutupi kegugupan. Rin, kamu jangan berpikir aneh-aneh. Itu cuma perasaanmu saja. Rini menatap matanya lekat-lekat. Kalau itu hanya perasaanku, kenapa setiap hari Mas pulang dengan aroma parfum yang bukan milikku? Kenapa Mas sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas? Kenapa Mas sering tersenyum sendiri saat melihat ponsel? Rio terdiam. Rahangnya mengeras, matanya menghindar. Mas, suara Rini pecah, air matanya mengalir. Aku ini istrimu. Kenapa Mas tega memperlakukan aku seperti ini? Rio tidak menjawab. Ia hanya duduk di tepi ranjang, lalu berkata singkat. Aku capek, Rin. Besok kita bicarakan. Rini terisak. Besok lagi? Besok lagi. Sampai kapan aku harus menunggu kejujuranmu? Rio langsung merebahkan diri di tempat tidur, pura-pura tidur. Rini hanya bisa menatap punggungnya dengan hati yang hancur. Malam itu, ia tidak tidur sedikit pun. Ia hanya menangis dalam diam, hingga matanya bengkak di pagi hari. Hari-hari berikutnya, luka itu semakin menusuk. Rini tidak lagi menemukan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Bahkan hal-hal kecil seperti sarapan bersama, atau sekadar berbincang santai sudah tidak ada lagi. Semua tergantikan oleh kebohongan dan kesunyian. Dalam kesepian itu, Rini mulai menyadari satu hal. Jika ia terus diam, luka ini hanya akan semakin dalam dan membunuh dirinya perlahan. Ia harus mengambil keputusan. Tapi keputusan apa yang akan ia ambil? Hari itu hujan turun deras sejak pagi. Rini berdiri di balik jendela kamar, menatap titik-titik air yang berlomba jatuh ke kaca. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menahan dingin yang bukan hanya datang dari udara, melainkan juga dari hatinya. Semalam ia kembali menangis hingga matanya bengkak. Rio pulang menjelang dini hari dengan wajah lelah, dan tanpa sepatah kata pun ia langsung merebahkan diri.
Tidak ada lagi pelukan hangat, tidak ada lagi ciuman selama tidur. Yang tersisa hanyalah jarak yang semakin melebar di antara mereka. Rini duduk di kursi dekat ranjang, membuka buku catatannya. Di sana, ia menuliskan segala isi hatinya. Sudah berminggu-minggu ia menumpahkan air mata di atas kertas itu. Aku lelah. Aku ingin berhenti. Tapi berhenti berarti aku harus melepaskan semua yang sudah kubangun bersama Rio. Apakah aku sanggup? Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat hatinya sedikit hangat. Lestari, sahabatnya sejak kuliah. Rin, kamu sibuk? Suara Lestari terdengar ceria di seberang. Rini mencoba mengatur suaranya agar terdengar biasa. Tidak, Les. Ada apa? Kamu di rumah? Aku mau mampir sebentar. Ya, sudah lama kita nggak ketemu. Aku kangen, kata Lestari. Rini terdiam sejenak, lalu mengangguk meskipun tahu sahabatnya tidak bisa melihat. Iya, datanglah. Setengah jam kemudian, Lestari tiba dengan payung biru di tangannya. Begitu masuk rumah, ia langsung memeluk Rini erat-erat. Ya ampun, Rin. Kamu kurusan banget. Kenapa? Kamu sakit? Tanyanya cemas. Rini menggeleng pelan. Tidak, Les. Aku hanya banyak pikiran. Lestari menatap wajah sahabatnya dalam-dalam, lalu menariknya duduk di sofa. Ceritakan padaku. Kamu jangan diam saja. Aku sahabatmu, Rin. Aku ada untukmu. Rini menunduk. Air matanya mulai jatuh. Dengan suara terputus-putus, akhirnya ia bercerita. Tentang Rio yang berubah, tentang malam-malam panjang yang ia habiskan sendirian, tentang nama Cika yang kini menjadi duri di hatinya. Lestari terkejut. Astaga, Rin, jadi selama ini Rio? Rini mengangguk pelan. Aku tahu dia sudah tidak setia lagi. Aku bahkan mendengar kabar, dia sudah menikah diam-diam dengan Cika. Lestari menutup mulutnya, matanya membelalak. Ya Allah, Rin, kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu masih bertahan? Rini menatap sahabatnya dengan mata kosong. Karena aku tidak tahu harus bagaimana. Aku masih mencintainya, Les. Tapi setiap hari aku terluka oleh kebohongannya. Aku ingin pergi, tapi kakiku seperti terikat. Lestari menggenggam tangan Rini erat-erat. Kamu tidak boleh terus begini. Kalau kamu bertahan hanya untuk menahan sakit, apa gunanya, Rin? Kamu harus pikirkan dirimu juga. Hidupmu masih panjang. Kamu berhak bahagia. Kata-kata itu menusuk hati Rini. Malam itu, setelah Lestari pulang, ia duduk lama di ruang tamu. Lampu redup, rumah sunyi, hanya detak jam dinding yang terdengar. Ia mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang selama ini ia hindari. Jika ia tetap bertahan, ia akan terus tersiksa. Jika ia pergi, ia harus siap menghadapi kenyataan pahit, meninggalkan suami yang selama ini ia cintai. Keesokan harinya, Rini memberanikan diri mengunjungi sebuah kantor notaris. Ia duduk di ruang tunggu dengan tangan gemetar, membawa berkas-berkas kepemilikan aset yang sebagian besar memang atas namanya. Seorang staf menyapanya. Ibu Rini, silakan masuk. Pak notaris sudah menunggu. Dengan langkah berat, Rini masuk ke ruangan itu. Sang notaris menyambutnya ramah. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Rini menarik napas panjang. Saya ingin menanyakan prosedur pengalihan kepemilikan aset. Rumah, beberapa tanah, dan saham yang saya miliki. Semuanya masih atas nama saya. Saya ingin memastikan kalau sewaktu-waktu saya mengambil keputusan besar, semua itu tetap aman di tangan saya. Notaris itu mengangguk sambil mencatat. Tentu, Bu. Itu bisa diatur. Apakah ada masalah hukum yang mendesak? Rini terdiam sejenak, lalu berkata lirih. Belum. Tapi mungkin sebentar lagi. Setelah keluar dari kantor notaris, langkah Rini terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena ia mulai memikirkan jalan keluar. Berat karena itu berarti ia benar-benar harus siap menghadapi kenyataan pahit yang selama ini ia coba tolak. Malam itu, saat Rio pulang, Rini menatapnya dengan perasaan berbeda. Bukan lagi hanya sakit hati, tapi juga tekad. Mas, panggilnya pelan. Rio yang sibuk membuka ponsel menoleh sebentar. Apa? Rini menatapnya tajam.
Aku ingin bicara. Serius. Rio mendengus, lalu duduk. Bicara apa lagi? Aku capek, Rin. Capekmu tidak sebanding dengan capekku menahan semua kebohonganmu, jawab Rini dengan suara bergetar. Rio menegang. Maksudmu? Aku tahu semuanya, Mas. Tentang Cika. Tentang pernikahanmu yang kau sembunyikan dariku. Jangan kira aku tidak tahu, ujar Rini, kali ini dengan nada tegas. Rio terdiam. Wajahnya pucat, matanya gelisah. Rini melanjutkan, aku tidak akan terus membiarkan diriku disakiti. Aku sudah memikirkan semuanya. Jika Mas tidak bisa memilih dengan jujur, maka aku yang akan mengambil keputusan. Rio bangkit dengan wajah panik. Rin, tunggu. Jangan bicara sembarangan. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rini menatapnya penuh luka. Justru karena aku tahu, aku harus memutuskan. Aku tidak bisa lagi menutup mata. Malam itu, Rio mencoba membela diri, mencoba menyusun alasan. Tapi di hati Rini, keputusan itu sudah mulai terbentuk. Ia tidak akan selamanya menjadi korban. Ia harus memilih, bertahan dalam luka, atau melepaskan demi menyelamatkan dirinya. Pagi itu, matahari bersinar terang, seolah dunia di luar tampak begitu indah. Namun di dalam hati Rini, badai besar sudah bergemuruh. Ia berdiri di depan cermin kamar, menatap pantulan dirinya sendiri. Mata bengkak akibat terlalu sering menangis kini digantikan dengan sorot tajam yang penuh tekad. Hari ini bukan lagi hari untuk meratap. Hari ini adalah awal dari langkah besar yang sudah lama ia pikirkan. Ia membuka lemari kecil di samping ranjang, mengeluarkan map berisi dokumen-dokumen penting, sertifikat tanah, akta rumah, serta dokumen saham perusahaan. Semua itu memang terdaftar atas namanya sejak awal. Rio selalu percaya penuh pada dirinya, hingga tak pernah memperhatikan detail hukum kepemilikan. Dengan langkah mantap, Rini meninggalkan rumah. Ia menuju bank dan kantor notaris yang sudah ia datangi sebelumnya. Senyum ramah staf bank menyambutnya, tapi Rini hanya membalas seadanya. Selamat pagi, Ibu Rini. Ada yang bisa kami bantu? Tanya petugas bank. Saya ingin melakukan penarikan dan pemindahan rekening investasi atas nama saya. Segera, jawab Rini tegas. Beberapa tanda tangan, cap, dan verifikasi identitas kemudian dilakukan. Tidak ada yang sulit, karena semuanya memang sah miliknya. Dalam hitungan jam, aset bernilai miliaran rupiah sudah aman berpindah ke rekening pribadi lain yang hanya ia ketahui. Setelah dari bank, ia menuju kantor notaris. Pak, tolong percepat proses penguatan dokumen aset saya. Saya tidak ingin ada celah sedikit pun yang bisa dimanfaatkan orang lain. Notaris itu mengangguk serius. Baik, Bu Rini. Kami akan prioritaskan. Rini keluar dari kantor itu dengan napas lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa sedikit lebih kuat. Sore harinya, Rio pulang dengan wajah sumringah. Ia baru saja bertemu Cika, dan hubungan gelap itu masih ia nikmati dengan penuh percaya diri. Saat masuk rumah, ia mendapati Rini duduk tenang di ruang tamu, seolah sedang menunggunya. Mas pulang, ucap Rini dengan nada datar. Rio tersenyum tipis. Iya. Kamu kenapa? Kok kelihatan tenang sekali? Rini menatapnya dalam-dalam. Aku sudah selesai dengan air mata. Mas, mulai hari ini, aku tidak akan lagi menangis karena kamu. Rio mengernyit. Maksudmu apa? Rini berdiri, melangkah pelan namun tegas. Semua aset yang kamu banggakan, rumah ini, tanah, saham, tabungan, semuanya atas namaku. Dan hari ini, aku sudah mengamankannya. Rio terbelalak. Apa? Rini tersenyum getir. Kamu pikir kamu yang kaya raya, Mas? Kamu salah besar. Semua yang kamu nikmati selama ini ada karena aku. Dan sekarang, aku tarik kembali semuanya. Rio langsung panik. Rini, jangan gila. Kamu tidak bisa seenaknya begitu. Rini mendekat, menatap wajahnya tanpa gentar. Aku istrimu, Mas. Tapi kamu menikah lagi diam-diam dengan perempuan lain. Kamu mengkhianatiku, menodai rumah tangga kita. Aku punya hak penuh untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Rio terdiam. Mulutnya terbuka,
Tapi tak ada kata yang keluar. Besok kamu akan melihat sendiri hasilnya, lanjut Rini. Semua rekeningmu akan kosong. Saham yang kamu banggakan sudah bukan milikmu lagi. Rumah ini juga akan segera aku jual. Jika kamu memilih Chika, maka biarlah kamu hidup dengan dia. Tapi jangan berharap lagi bisa bergantung pada kekayaanku. Malam itu, Rio tak bisa tidur. Ia mondar-mandir di kamar, memegang ponselnya, mencoba menghubungi pihak bank. Namun hasilnya nihil. Semua benar-benar sudah berpindah. Keesokan harinya, Rio menemui Chika dengan wajah kusut. Mereka bertemu di sebuah kafe mewah, tapi kali ini Rio tidak terlihat percaya diri seperti biasanya. Sayang, kenapa wajahmu kusut sekali? Tanya Chika manja. Rio menatapnya putus asa. Chika, ada masalah besar. Rini, dia menarik semua aset. Semua kekayaanku hilang dalam semalam. Chika tercekat. Apa maksudmu? Bukankah semua harta itu milikmu? Rio menunduk. Tidak. Semuanya atas nama Rini. Aku terlalu percaya padanya. Dan sekarang dia menarik semuanya. Chika terbelalak, wajahnya memucat. Kamu bercanda, kan? Lalu, kita akan hidup dengan apa? Rio menatapnya dengan mata kosong. Aku tidak tahu. Sementara itu, di rumah, Rini berdiri di balkon kamarnya. Angin malam berhembus lembut, membawa rasa lega yang belum pernah ia rasakan. Ia tahu langkah ini baru awal. Masih ada banyak hal yang harus ia hadapi. Tapi setidaknya, kini ia bukan lagi wanita yang hanya diam dan menangis. Ia adalah Rini yang baru. Rini yang siap membalas semua pengkhianatan dengan caranya sendiri. Dan permainan baru saja dimulai. Beberapa bulan berlalu sejak malam ketika Rini menarik semua asetnya. Rumah mewah yang dulu menjadi kebanggaan Rio kini kosong. Dijual kepada keluarga baru. Mobil-mobil yang biasa terparkir di garasi sudah lenyap, berganti dengan jalan kaki atau menumpang kendaraan umum. Rio kini hidup dalam kontrakan kecil bersama Chika. Wanita yang dulu selalu tampil glamor itu tak lagi bisa memamerkan tas dan perhiasan mahal. Wajahnya sering kusut, matanya lelah, bibirnya kering karena sering bertengkar dengan Rio. Mas, aku nggak bisa hidup seperti ini. Aku menikah denganmu karena kamu kaya. Kalau hanya begini, untuk apa aku bertahan? Bentak Chika suatu malam. Rio hanya terdiam, wajahnya kusut. Semua kejayaannya hilang seketika. Tak ada lagi yang bisa ia banggakan. Sementara itu, Rini duduk tenang di sebuah kafe sederhana, menatap langit sore yang berwarna jingga. Di hadapannya ada secangkir teh hangat, aroma harum yang menenangkan. Ia tersenyum tipis, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di meja seberang, ibunya dan Lestari duduk menemani. Kamu terlihat berbeda. Rini, lebih tenang, ujar ibunya sambil menggenggam tangan putrinya. Rini menatap ibunya, senyumnya penuh keteguhan. Aku sudah belajar, Bu. Cinta itu indah, tapi jika hanya membuat kita hancur, maka lebih baik kita memilih diri kita sendiri. Aku sudah terlalu lama menangis. Sekarang waktunya aku berdiri. Lestari menambahkan, kamu sudah melakukan yang benar, Rin. Jangan pernah menyesali keputusanmu. Rini mengangguk pelan. Aku tidak menyesal. Bahkan aku bersyukur. Karena dari semua rasa sakit itu, aku menemukan kekuatanku sendiri. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Rini menatapnya dengan hati yang lebih lapang. Ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai. Masih banyak langkah yang harus ia ambil. Mungkin juga banyak luka baru yang akan datang. Tapi ia siap. Karena kini ia bukan lagi wanita yang hanya diam. Ia adalah wanita yang tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan. Dan pada akhirnya, yang terpenting bukanlah siapa yang tetap tinggal di sisinya, melainkan bagaimana ia bisa berdiri tegar meski semua orang meninggalkannya.